urusan selangkangan orang kenapa sampai diurusin di situ? Iya. Kita ngomongin ini dulu deh. Iya. ASN bisa poligami ya. Poligami kan selangkangan orang ya. Iya. Itu diizinkan. Kenapa yang urusan yang non itu nggak diizinkan coba? Berpihak ke sebelah kiri, Iya. tapi tidak berpihak ke sebelah kanan. Ibaratnya kayak gitu. Lucu kan? Arfi Bastian adalah seorang aktivis muda di isu hak LGBTQI+, kesetaraan gender, dan lingkungan, serta founder dari Perkumpulan Berdikari dan Setara. Ia dikenal sebagai pribadi hangat dan komunikatif, dengan kepemimpinan kuat dalam komunitas dan proyek sosial. You want people to call you as she or her gitu ya. How do you identify yourself in terms of gender? Saya adalah transgender perempuan dan non-binary. Apa yang paling diharapkan orang transgender? Pada saat kita bicara dibedakan, mungkin kita lebih baik aja diperlakukan sama ya. Kalau kelompok LGBTI harus dilakukan favorit, Enggak. Tidak seperti itu. Setara aja. Setara saja, Iya. tapi tidak dipandang sebelah mata, Oke. tapi tidak dijelekkan, tapi tidak direndahkan. Itu yang paling penting. Ini kesetaraan di sini kita melihat ya. Bukan berarti kita ingin ditaruh di atas tidak, tapi karena kita didorong ke bawah, Iya. kita inginnya didorong ke atas untuk setara. Pada saat sudah ada posisi situ, baru kita berbicara hak-hak yang lain. Karena kan ini banyak nih yang ikut, yang satu dilihatnya aja belum, gimana yang lain ya, seperti itu. Hai teman-teman, senang sekali bisa jumpa lagi di Hive Intelligence Podcast. Bersama saya Romora Edward Sitorus. Kita akan membahas masalah mengenai leadership, bisnis, dan juga keuangan di podcast ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Arfi Bastian. Nah, ini menarik sekali. Topik yang akan kita bahas itu berhubungan dengan diversity, equity, inclusion. Secara spesifik kita akan bahas tentang hak-hak perempuan dan juga hak kaum LGBTQI+. Langsung aja kita ngobrol dengan pakarnya, dia adalah Arfi. Arfi ini pernah bekerja di berbagai tempat, luar biasa. Pernah di Time, pernah di Fortune, kemudian juga di UNFPA, United Nations Population Fund, United Nations Human Rights, dan juga United Nations for Gender Equality for Women. Banyak sekali yang sudah dia lakukan untuk memperjuangkan hak-hak LGBTI+, dan kita akan dengarkan pendapat dia, kita akan dengarkan insight dia tentang keadaan di lapangan dan rekomendasi dari best practice yang didapatkan dari berbagai negara. Saat ini juga Arfi sedang dalam proses advokasi untuk mengambil training LGBTIQ+ di Harvard Kennedy School, dan dia sering sekali menjadi pembicara di berbagai tempat, termasuk waktu kita berjumpa di Bangkok ya, tentang hak-hak perempuan. Langsung saja kita ngobrol dengan Arfi. Apa kabar, Vi? Apa kabar? Baik. Semua sehat selalu ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Imlek dan selamat tahun baru Masehi, dan selamat tahun baru kita bilangnya Imlek, tahun baru Cina Cina ya. Luar biasa. Thank you loh udah mau datang ke Hive Intelligence Podcast. Terima kasih loh Romora, karena sebenarnya itu kehormatan buat saya untuk datang di acara podcastnya Romora ini, dan sebelumnya juga pernah mendengar bahwa audiensnya juga cukup banyak ya, khususnya tadi berbicara tentang leadership, habis itu tentang pergerakan sosial Indonesia, dan semoga bisa kasih atau share informasi apa sih yang selama ini telah saya lakukan. Thank you, Vi. Siap, kita pengen dan excited nih untuk dengar. Baik, Vi. Kita dengar ya bahwa banyak sekali orang bicara soal kesetaraan gender, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu dalam tempat kerja sekarang ya. Boleh nggak cerita apa isu-isu kesetaraan gender yang sering sekali dibahas dan masih terus dibahas hingga saat ini? Oke, sebelumnya ya perkenalkan saya Arfi Bastian.
Saat ini saya sedang aktif di lembaga swadaya masyarakat dengan nama Free Equal Rights. Tadi saya mau sedikit agak meluruskan, takut nanti diklaim salah. Iya. Saya pernah membantu lembaga PBB Oke. dan memang pernah menjadi konsultan di lembaga PBB yang tadi sebenarnya konsultannya adalah kepada UN Women, karena kan kita ngomong berbicara tentang kesetaraan gender ya Betul. kan, dan gender equity. Nah kalau untuk yang kayak UN Human Rights, habis itu UNFPA maupun UN yang lain itu lebih banyak sebagai konsultan lepas atau sebagai yang memberikan input Oke. atau memberikan policy apa sih, developing policy apa terkait dengan human right, terkait dengan sustainable development goals ataupun tentang isu lain termasuk lingkungan juga. Seperti Lingkungan itu. juga ya. Iya. Nah tadi kan disebutkan yang terkait dengan gender Iya. di Indonesia. Kira-kira pertama mungkin kita berbicara sejauh mana sih tentang gender. Gender itu kan nggak lepas dengan tidak lepas dengan isu demokrasi di Indonesia ya. Dan kita belum tahu nih untuk indeks demokrasi kita tahun 2025 nih, kita tunggu ngeri-ngeri sedep ya. Sebenarnya karena kan kalau angka di tahun 2023 ke 2024 itu sebenarnya Indonesia declining kan. Untuk seingat saya untuk the European Intelligence Unit, Economic Intelligence Unit, Indonesia itu sebenarnya turun indeksnya gitu loh. Dimana itu berjalan kurang lebih linear. Pada saat indeks demokrasinya turun, ikut juga berhubungan dengan indeks kesetaraan gendernya Indonesia akan turun juga. Mengingat sejauh mana pemahaman masyarakat ataupun pola dari penerapan good governance itu di Indonesia. Karena kan kita berbicara tentang demokrasi kan erat banget dengan tentang kesetaraan gender, ya kan. Nah, sedangkan kesetaraan gender Indonesia sendiri itu termasuk kalau kita tahu kalau sekarang nggak salah 280 juta populasinya kan. Berarti secara ekonomi baik, tapi kita punya tantangan yaitu bagaimana let's say reformasi mentalnya juga, ya kan. Nah, untuk ke pemahaman tentang gender sendiri di Indonesia itu sangat masih belum di ambang batas yang sebenarnya harus sudah di sana atau ideal seperti itu. Nah, kalau saya baca dari BPS sendiri sebenarnya kita itu kalau nggak salah untuk gender indeksnya 0,047 kalau nggak salah. Ada improve 0,012 atau turun ya, saya agak lupa yang terakhir saya baca. Nah, kita sebenarnya harus lebih improve di sana. Kenapa? Kalau kita baca catatan tahunan dari Komnas Perempuan terkait kekerasan berbasis gender, Indonesia itu makin naik ya. Kalau nggak salah keresahannya makin naik gitu kan. Udah belum lagi dari bentuk-bentuk kekerasan berbasis gendernya itu. Berarti literasi terhadap kesetaraan gender Indonesia masih rendah. Literasi pengenalan awareness-nya masih sangat rendah. Masih rendah gitu. Karena kalau misalnya angka yang meningkat berarti kan apa nih yang salah? Edukasinya kurang kah? Ataukah capacity building-nya kurang kah? Atau memang itu fenomena gunung es yang baru ditemukan sekarang? Karena mungkin selama ini kelihatannya santai sedikit gitu ya. Tapi ternyata makin nambah. Seperti itu. Menarik banget, Vi. Tadi bicara soal literasi dan kenapa kesetaraan gender ini penting, karena gender itu kan kalau yang konvensional banyak orang bilang hanya Presiden Trump bilang hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Tapi pada kenyataannya itu ada subgendernya lagi. Nah, ada yang mengidentify dirinya sebagai kaum LGBTQI+. Nah, ini kan subgender yang makin lama makin banyak ya. Boleh nggak cerita sebenarnya seberapa banyak sih kaum LGBTQI+ estimasinya di Indonesia ini? Pertanyaan bagus, tapi juga sangat challenging untuk dijawab, karena kan kita kalau berbicara berapa banyak itu kita ngomongin masalah data statistik gitu kan. Sedangkan pada saat untuk melakukan proses data statistik sebenarnya
ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Hmm. Kalau yang diuntungkan adalah kita lebih bisa mengekspor data atau mempercepat. Misalnya kita bilangnya itu adalah apa tuh namanya by gender, by location, di mana data itu teragregasi dengan baik dengan adanya gender dan jenis kelamin. Nah, saya mungkin mau jelaskan dulu perbedaannya dulu ya. Karena kan di sini ada sebenarnya antara sexual orientation and gender identity. Oke, beda ya. Iya. Nah, jadi iya. itu ada istilahnya sendiri namanya SOGI-SC. Jadi sexual orientation atau bahasa Indonesia adalah orientasi seksual. Lalu GI-nya itu gender identity. Iya. Gender expression dan sex karakteristik. Oke, itu gabungan jadi SOGI-SC. SOGIESC. SOGI-SC. Iya, nah, untuk orientasi seksual itu ya tadi seperti lesbian dan gay. Oke. Ataupun heteroseksual. Apa itu bedanya? Jadi gini, kan ada yang untuk orientasi seksual adalah ketertarikan secara seksual terhadap seseorang. Misalnya laki-laki tertarik dengan perempuan. Nah, itu bisa kita kategorikan apakah dia heteroseksual ataupun biseksual ataupun homoseksual ataupun bahkan ada aseksual. Oke, wah. Nah, itu untuk orientasi seksual. Sedangkan untuk identitas gender, ekspresi gender, itu adalah yang dimana yang sedang digaung-gaungkan oleh Trump. Itu adalah laki-laki ataupun kita bilangnya adalah cisgender laki-laki. Ada juga cisgender perempuan dan ada juga transgender. Nah, sedangkan transgender itu ada dua lagi, transgender laki-laki, ada transgender perempuan. Oke. Seperti itu. Boleh nggak jelasin satu-satu? Mulai dari yang orientasi seksual dulu tadi. Oke. Kalau orientasi seksual itu kan sebenarnya kecenderungan secara seksual atau kecenderungan secara romantisme. Jadi dia bisa ketertarikan terhadap seseorang itu based on sexual drive, sexual drive atau sexual desire. Oke. Ya kan. Lalu kalau tadi dijelaskan ada ada lesbian, ada gay. Kalau lesbian itu adalah biasanya, saya bicaranya biasanya ya. Biasanya adalah cisgender perempuan yang tertarik dengan cisgender perempuan. Nih saya jelaskan dulu nih tentang apa tuh cisgender. Cisgender boleh deh. Cisgender itu adalah seseorang yang lahir dan pada saat lahir, misalnya cisgender laki-laki, pada saat lahir adalah sebagai laki-laki, tumbuh berkembang sebagai laki-laki, dan pada saat dia dewasa atau pada saat dia mengaklamasikan gendernya apa, dia tetap ingin sebagai laki-laki, itu adalah cisgender laki-laki. Paham. Nah, begitu juga perempuan, lahir perempuan, lalu tumbuh berkembang sebagai perempuan dan ingin diakui sebagai perempuan, itu adalah cisgender perempuan. Sedangkan transgender itu adalah pada saat contohnya dia lahir sebagai laki-laki, lalu pada saat berkembang mungkin sebagai laki-laki tapi dia merasa adalah perempuan, dan pada saat ingin direkognisi itu dia ingin dipanggil perempuan atau dianggap sebagai perempuan. Nah, itu adalah transgender perempuan. Begitu pula transgender laki-laki, lahirnya sebagai perempuan, tumbuh berkembang mungkin sebagai perempuan dan mungkin merasa atau merasakan sebagai laki-laki dan ingin diaklamasi atau direkognisi sebagai laki-laki, itu adalah transgender laki-laki. Oh, jadi dia perempuan yang mau diaklamasikan laki-laki, transgender laki-laki. Iya. Seperti itu. Nah, walaupun banyak definisi lain tentang gender, karena Indonesia juga ada seperti Indonesia sendiri juga di wilayah Sulawesi ya, itu ada calalai, ada calabai, itu saya sebut cala gitu. Apa tuh? Ada calalai, ada calabai. Kalau tidak salah, calalai itu adalah transgender laki-laki, sedangkan calabai itu adalah transgender perempuan. Nanti mari kita Google kembali ya, kita refresh lagi ya ilmu-ilmu tersebut. Nah, itulah tadi kenapa pada saat si gender itu sudah ada konstruksinya, nanti gender tadi juga itu mengarah apakah teman-teman dengan gender yang sudah mereka aklamasikan tadi itu mereka sebagai heteroseksualkah
atau sebagai biseksual kah, Iya. atau sebagai homoseksual kah, atau sebagai aseksual. Oke. Seperti itu. Menarik. Jadi tadi saat bicara cisgender kita belum bicara orientasi seksual. Iya. Tapi ketika mereka bersosialisasi dengan cisgender lain, mereka memiliki orientasi seksual apa gitu, itu yang menentukan. Iya, orientasi jadi seksual. pada saat gender role sudah terbentuk, barulah dia pada saat mendefinisikan ketertarikannya itu, Iya. disitulah kita baru bisa. Misalnya, Iya. seorang laki-laki cisgender, Mm-mm. dia tertarik dengan seorang cis perempuan. Oke. Tapi pada saat bersamaan dia juga tertarik dengan transgender perempuan. Wah. Nah, Oke. itu kan pernah dipanggilnya apa nih? Ya kan? Iya, dipanggil Dipanggilnya apa tuh? ya kan? Nah, transgender perempuan dia melihat, mendefinisikan dan memang diterima adalah sebagai perempuan. Mm-mm. Ya, berarti kan perempuan. Iya. Nah, berarti kan si laki-laki ini pacaran dengan satu perempuan cisgender, satu perempuan transgender. Nah, kita melihat adalah dia sebagai heteroseksual. Hubungan ini adalah hubungan heteroseksual. Heteroseksual. Iya. Nah, sedangkan misalnya cisgender laki-laki tertarik dengan cisgender laki-laki, baru kita bisa mendefinisikannya sebagai homoseksual atau gay. Gay. Nah, kalau untuk yang cisgender perempuan dengan cisgender perempuan itu kita bilangnya lesbian. Oke. Tapi ada juga seperti pada saat dia cisgender laki-laki, lalu dia berpacaran dengan cisgender laki-laki, dan cisgender laki-laki pacaran dengan cisgender perempuan. Nah, kita bilangnya adalah biseksual. Karena dia tertarik dengan dua gender yang berbeda. Oh, beda biseksual dengan heteroseksual beda. Tadi itu bedanya ya. Ya, itu salah satunya. Gitu. Nah, lalu misalnya ada satu contoh misalnya gitu. Dia transgender perempuan, lalu dia pacaran dengan cisgender laki-laki. Iya. Dia transgender laki-laki, dia pacaran dengan cisgender laki-laki. Iya. Itu adalah jatuhnya homoseksual. Oh, itu homoseksual jatuhnya. Karena laki-laki dan laki-laki. Seperti itu. Oke, iya. Nah, ada juga mungkin ini saya dengar tapi tidak begitu banyak, yang misalnya contohnya transgender perempuan pacaran dengan cisgender perempuan. Oke. Contohnya Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner. Iya. Pasangannya adalah cisgender perempuan, padahal dia adalah transgender perempuan. Iya ya. Dia kan menerima dirinya adalah sebagai perempuan. Pacarnya adalah perempuan, berarti mereka berdua adalah lesbian. Iya. Gitu. Iya. Jadi seperti itu. Nah, kombinasi-kombinasi itu mesti banyak ya, seperti itu. Ada misalnya di Amerika atau di Kepulauan Pasifik itu ada istilahnya two spirits. Iya, two spirits istilahnya. Saya kurang paham karena bukan Indonesia ya. Jadi kurang paham untuk pengetahuan seperti itu. Jadi, nah itulah kurang lebih pemahaman terkait dengan orientasi seksual, identitas gender ekspresi dan seks karakteristik. Nah, untuk ekspresi gender itu ada yang istilah ekspresinya itu yang feminin atau yang maskulin. Nah, yang dibilang kalau istilah di Indonesianya, mohon maaf ya bilangnya yang kemayu seperti itu, keperempuanan gitu. Itu adalah ekspresi gender. Jadi terus kalau untuk karakteristik seksnya, itu apa yang secara fisik terlihat, atau yang secara ilmiah seperti kromosomnya yang terlihat, atau secara hormonnya yang terdapat. Nah, itu ada satu lagi istilahnya kita bilang intersex. Ya. Nah, intersex kalau misalnya dulu yang guru biologi saya tidak paham, itu dibilangnya berkelamin ganda. Sebenarnya kita seharusnya tidak menggunakan istilah tersebut gitu, karena kan semua makhluk hidup ataupun semua manusia itu kan sama di mata Tuhan ya, kita ngelihatnya. Jadi kita lebih baik menggunakan terminologi intersex. Walaupun tidak semuanya memiliki kelamin dua. Jadi ada yang lebih cenderung, ada yang tidak cenderung. Seperti itu. Tapi pada saat secara saintifik itu memang ada dua fungsi yang berjalan bersamaan. Nah, itu salah satu yang sangat dikhawatirkan adalah
salah satu case di Indonesia ataupun negara lain adalah mutilasi salah satu jenis kelamin untuk meluruskan. Wah. Nah, Iya. jadi itu sebenarnya kita advokat untuk tidak melakukan hal tersebut. Misalnya kelihatannya dua, oh dia pengennya laki-laki jadi dipertahankan alat kelamin laki-lakinya, atau ada yang ingin ke perempuan alat kelamin laki-laki dihilangkan. Padahal pada saat tumbuh berkembang itu sangat berpengaruh sekali secara fisiologi, secara psikis juga. Jadi untuk orang tua yang sudah mengidentifikasi anaknya intersex, saya serahkan untuk seek for help, bukan untuk meluruskan, tapi biarkan itu berkembang, karena kan kita tidak tahu ya, kalau yang satu dimatikan, yang satu dihidupkan, kan kita nggak tahu efeknya seperti apa. Hormonnya bisa ada dua-duanya soalnya. Balance. Oke, menarik banget nih, Vi. Jadi ngerti dalam waktu singkat nih, saya jadi paham nih mengenai orientasi seksual, kemudian gender, dan juga tadi ada intersex ya. Ada lagi istilah aseksual sama non-binary. Iya. Ini kategorinya sama di tadi atau masih sama? Kalau untuk yang aseksual itu adalah sekelompok atau orang-orang yang memiliki orientasi bahwa tanpa harus ada ketertarikan secara seksual, dia bisa menjadi insan atau menjadi citizen pada umumnya, common citizen. Sedangkan non-binary itu yang baru adalah dia itu bagian dari kategori di mana tidak bisa menerima atau tidak diterima di antara dua gender tadi, laki-laki atau perempuan, dan tidak merasa nyaman untuk dikategorikan di antara dua tersebut. Nah, commonnya kalau udah bahasa Inggris kita makainya they, them, theirs. Untuk non-binary ya? Non-binary, iya. Wow, jadi tadi itu orientasi seksual, tapi non-binary ini lebih ke gender. Iya, ke gender identity-nya. Iya. Intersex juga gender. Intersex itu di seks karakteristik. Iya. Di seks karakteristik tadi ya. Iya. Wah, iya. Ini kan buat orang awam mungkin nggak ngerti. Nah, tapi di Amerika ini kan bagian dari salah satu gerakan yang berkembang, yaitu mencoba memahami gerakan sosial, yaitu woke gitu ya. Jadi harusnya kita recognize dong kaum minoritas, kaum LGBTQI+ gitu ya. Di Amerika sendiri ngikutin nggak perkembangan terhadap pengakuan kaum-kaum ini, Vi? Oke, untuk Amerika kebetulan memang saya ngikutin untuk pergerakannya itu sendiri. Nah, seperti misalnya untuk telah diterbitkannya paspor dengan X. Paspor itu. Nah, ini dengan kebijakan baru Trump ini sebenarnya kasihan untuk teman-teman yang sudah mau mengeluarkan X paspor itu. Karena kan sebenarnya itu adalah salah satu bentuk rekognisi untuk teman-teman mungkin non-biner ataupun yang dia belum merasa ready untuk mengambil paspor laki-laki atau paspor perempuan, atau mungkin dalam proses ketuk palu di pengadilan dia akan menjadi laki-laki atau dia akan menjadi perempuan. Gitu secara legalnya. Mungkin dia mengambil X paspor seperti itu. Nah, untuk pengakuan LGBT di Amerika ini kan sebenarnya salah satu pergerakannya mulai dari Stonewall ya. Memang sudah lama, khususnya untuk pengakuan LGBT di sana. Namun untuk pengakuan kelompok transgender itu masih struggling untuk di Amerika Serikat. Masih cukup struggling, termasuk yang non-binary ini cukup recent ya. Untuk yang non-binary ini cukup recent. Nah, kalau untuk pergerakan lesbian dan gay itu kan cukup lama. Gender orientation cup lama. Tapi gender identity ini berat ya? Cukup berat. Karena kan banyak menerima penolakan juga ya, in a way ya. Karena kan kalau untuk identitas gender itu kan seperti identitas politik, dia sebagai perempuan, sebagai laki-laki, dia sebagai guru, dia sebagai petani, dia sebagai nelayan, itu kan berbeda identitas politik yang dibawa sehari-hari, ya kan. Dan transgender ini dan non-binary kan dibawa terus setiap hari, gak mungkin hari ini
hari ini jadi A, besok jadi B gitu, Iya. ibaratnya gitu. Itu kan yang sudah melekat gitu kan. Nah, untuk perlindungan terhadap kelompok transgender ini di Iya. Amerika itu masih belum kuat ya di semua negara bagian. Oh. Gitu loh. Mungkin kebijakan yang lalu dengan Joe Biden dengan pro Iya. terhadap LGBTI dan pro terhadap transgender dan non-binary itu sebenarnya salah satu kerja-kerja baik yang harusnya dipertahankan. Iya. Itu karena tidak di semua negara bagian itu cukup lenient. Oke. Tidak semua negara bagian itu cukup progresif atau Iya. baik terhadap penerimaan kelompok LGBTIQ+, Iya. khususnya untuk transgender dan non-binary. Bahkan di California yang paling bebas sekalipun, yang ada Hollywood dan paling open minded lah ya, itu belum ya. Dan tidak hanya itu saja, walaupun tidak hanya Hollywood dan Stonewall itu San Francisco. San Francisco itu Historinya tidak pergerakan pertamanya itu, sehingga kalau kita lihat gimana ya susah ya maksudnya tantangan, maksudnya walaupun ada tantangan itu tapi sebaiknya kita tetap berjuang ya di situ ya, tetap berjuang gitu loh, maksudnya small things matter gitu loh. Apa yang paling diharapkan orang transgender saat dia mengakses fasilitas publik gitu? Perlakuan apa sih yang harus dibedakan untuk transgender? Apakah saya bayangin tuh kayak ke bandara gitu ya, misalkan ada pemeriksaan, kalau cowok diperiksa cowok, kalau cewek diperiksa cewek. Kalau transgender misalkan lewat ke pemeriksaan X-ray, iya. Itu seperti apa? Apakah harus dibedakan atau mungkin mereka berharap public toilet ada beda gitu? Sebenarnya yang paling fundamental dan tambahannya apa ya? Pada saat kita bicara dibedakan, mungkin kita lebih baik bicara diperlakukan sama ya. Oh, diperlakukan ingin sama. berlakukan sama. Oke. Tapi pada saat kita bilang equality untuk diperlakukan sama, itu juga menimbulkan tantangan. Iya. Misalnya tadi toilet gitu kan. Sebenarnya dengan adanya toilet general netral gender itu sebenarnya membantu. Oh, ada ya. Tapi kan sebenarnya dengan adanya netral gender juga itu menimbulkan keresahan, khususnya cisgender perempuan karena untuk kekerasan terhadap perempuan. Kita juga menghindari hal itu bersama. Sebenarnya untuk melakukan perlakuan yang sama, misalnya kalau dia X-ray-nya laki-laki, berarti kan nanti security-nya petugasnya laki-laki. Betul. Kalau perempuan kan security perempuan. Nah, selama ini untuk pengalaman saya pribadi saja, kalau misalnya mereka melihat saya sebagai transpuan gitu, berarti kan yang akan men-treatment saya adalah security perempuan. Dan itu juga seperti itu sudah pernah terjadi. Gitu. Nah, walaupun sebenarnya tidak semua orang mau dilakukan body search. Oke. Ya kan, karena kan merasa di-harass, merasa direndahkan, atau merasa diperlakukan tidak layak seperti itu. Nah, kalau dibuat berbeda sendiri, ada trans yang dikhawatirkan itu adanya pengkotak-kotakan yang mengkhawatirkan nanti favoritism juga, in a way. Bukan berarti saya melihat adalah kalau kelompok LGBTI harus melakukan favorit. Tidak seperti itu. Setara saja. Tapi tidak dipandang sebelah mata, tapi tidak dijelekkan, tapi tidak direndahkan. Itu yang paling penting. Karena kalau melihat kita ini kesetaraan di sini kita melihat ya. Bukan berarti kita ingin ditaruh di atas, tidak. Tapi karena kita didorong ke bawah, kita inginnya dorong ke atas untuk setara kembali, seperti itu. Jadi pada saat sudah setara kan sudah tidak ada dilihat, tidak dicibir, tidak dipandang sebelah mata, tidak direndahkan seperti itu. Pada saat sudah ada posisi situ, barulah kita berbicara hak-hak yang lain. Karena kan ini banyak nih yang ikut, yang satu dilihatnya aja belum, gimana yang lainnya, seperti itu. Iya ya, wah menarik banget. Kita sebelum bahas lebih dalam lagi nih, aku juga mau tanya-tanya nanti tentang Afi. Kita minum dulu, Vi. Silakan dulu, minum dulu. Ini kita udah ngobrol. Suka kopi nggak, Vi? Kebetulan bukan peminum kopi. Bukan peminum kopi. Iya, jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa tapi ya.
Ini tapi mungkin kalau minum kopi kenangan pasti beda deh suatu saat nanti. Karena ada kenangannya ya. Karena ada kenangannya di situ. Karena ada kenangannya. Oke. Iya. Menarik banget Fit tadi soal kesetaraan ya. Jadi tidak ingin dicibir. Saya kebayang memang kalau misalkan dulu transgender perempuan atau transgender laki-laki lewat itu kelihatannya normal untuk diketawain, diolok-olok, dipanggilin. Buat kita atau buat orang yang melakukan itu mungkin biasa. Tapi buat si orang korbannya atau victimnya itu kan mental psikisnya terganggu gitu ya. Nah, aku pengen diskusi lagi dengan Arfi. Nih, dari Arfi aku dapat informasinya bahwa you called yourself as you want people to call you as she or her gitu ya. How do you identify yourself in terms of gender? Pertanyaan bagus. Ya. Sebenarnya ya saya ingin dipanggil she, Oke. dia atau perempuan. Ya. Walaupun juga berarti kan saya mengidentifikasi sebagai transgender perempuan. Oke. Ya. Walaupun juga saya bilang bahwa saya adalah transgender perempuan dan non-binary. Oke. Which is something other than the others. Ya, itu ada. Itu banyak terminologi baru akan terus banyak. Kedepannya akan terus banyak. Nah, kenapa seperti itu? Iya. Karena saya ngerasa even di dalam perempuan pun itu masih mungkin belum bisa menerima saya pada saat mereka melihat. Karena melihat menjadi perempuan itu kan cuma kita yang merasakan, ya kan? Bukan orang lain yang mendeterminasi bahwa dia perempuan atau tidak. Menerima atau tidak kita, bukan itu yang menentukan kita perempuannya. Dan bukan mereka yang menentukan perempuan itu harus apa, seperti apa. Iya. Sedangkan kalau penerimaan masyarakat perempuan misalnya harus rambutnya panjang, harus kemayu, harus lemah, harus cengeng, harus kerjanya cuma di dapur aja. Itu kan konstruksi sosial yang buat, ya kan? Sedangkan dengan tadi disebutkan woke generation, ya kan, dengan yang ada equality, kita melihat bahwa si perempuan itu tidak harus rambutnya panjang. Banyak perempuan rambutnya gondol. Iya banyak. Demi Moore dulu ya waktu filmnya yang terkenal. Banyak yang perempuan secara fisik tidak harus seperti yang mereka bayangkan. Iya. Seperti itu, gitu kan. Begitu juga laki-laki. Misalnya kita bicara, misalnya dia trans laki-laki. Kalau emang trans laki-laki tidak bercambang, tidak berkumis, tidak berjenggot, kalau dia memang mau dipanggil laki-laki aja. Oke. Karena kan dia harus ada jenggotnya dulu, ada kumisnya dulu, dia baru jadi laki-laki. Begitu juga perempuan. Ya kalau memang dia secara fisiknya dia mau mempertahankan bagian-bagian tubuhnya, misalnya dia mau berbulu atau tidak berbulu, itu contoh yang paling gampang ya. Ya memang dia perempuan. Banyak juga kan cisgender perempuan yang juga berbulu, mohon maaf ya. Benar kan? Yang mempertahankan bulu kaki, bulu ketiak. Coba kita lihat contoh, ada beberapa role model di Afrika, nih kan. Ternyata dia berbulu seperti laki-laki, perempuan gitu. Sampai ada bulu di dadanya juga. Nah, bukan dengan ada bulu tersebut kan tidak merubah dia menjadi laki-laki. Benar kan? Jadi sebenarnya pemahaman dan penerimaan masyarakatnya itu yang harus berubah. Harus terjadi transformasi. Iya, karena kalau misalnya tidak transformasi, gimana literasi gendernya akan sampai di tingkat ideal? Bagaimana tingkat kekerasan terhadap perempuan dan gender itu berkurang? Karena dia belum paham di situ. Makanya tadi disebutkan ada catcall yang bersiul-siul seperti itu. Itu sebenarnya sudah tidak boleh dilumrahkan lagi. Betul. Sudah jangan dibiasakan lagi. Kan kalau ada pepatah kita bilang biar bisa karena terbiasa. Sebenarnya kita yang bisa diam saja karena terbiasa, sebenarnya kita udah jengah. Seharusnya tidak seperti itu. Bayangkan yang melakukan hal tersebut, salah satu sanak saudaranya adalah LGBTIQ dan diperlakukan seperti itu. Sedih pasti. Sedih kan? Iya. Gitu loh. Harusnya mereka bangga bahwa misalnya salah satu sanak saudaranya itu bukan kelainan.
itu bukan suatu penyakit. Mm-mm. Itu ya ini kalau Tuhan gak cinta sama kita tidak akan dilahirkan ke dunia, benar nggak? Iya. Kan Iya, Tuhan kan? yang ciptakan kita ya. Tuhan yang ciptakan kita Iya. kan. Dalam segala bentuk apapun, dalam kekurangan apapun dan kelebihan apapun, benar nggak? Betul. Dan kita kan sebagai manusia itu makhluk Tuhan, Hmm, which mean ya kita berhak untuk dicintai dong. betul. Betul. Nah, kalau misalnya kita tidak dicintai dari awal, kenapa Tuhan membuat kita bisa dilahirkan ke dunia? Dan diberikan kebebasan Iya, untuk Kita- berpikir, kita ngomong, bertindak. Ya. kita ngomong adalah sebagai orang yang dilahirkan masih komplit 5 panca inderanya. Kita punya teman-teman yang difabel, disabilitas. Mereka dilahirkan dengan disability-nya mereka. Itu Tuhan masih cinta sama dia karena memang they deserve to live. Gitu loh. Kalau misalnya mereka yang disabilitas, difabel aja masih bisa diperlakukan seperti layaknya teman-teman yang lain, Ya. masa teman-teman LGBTI tidak bisa? Wah, benar sekali. Iya. Wah, itu poin yang sangat tepat sih. Iya, kenapa kita tidak bisa menerima orang apa adanya, padahal sama-sama makhluk ciptaan Tuhan ya. Betul. Saya tertarik dengan pengalaman Arfi. Ini mungkin bisa memberikan gambaran kepada orang-orang yang pengen tahu gitu ya. Boleh nggak Arfi cerita kapan Arfi menyadari bahwa Arfi non-binary dan transgender perempuan, dan hal apa yang membuat Arfi berani untuk mengungkapkan itu gitu. Nah, sebenarnya kalau Arfi sudah ngerasa perempuan tuh dari kecil ya, dari umur berapa ya waktu itu ya? Pas SD deh. SD. Karena mereka kecenderungan memang jauh lebih delicate, lebih molek, jauh lebih lebih lemah lembut dibanding teman-teman yang lain gitu loh. Itu memang dari kecil gitu. Ngerasa bahwa kok kayak perempuan gitu, tapi belum ada nih vocabulary-nya, belum ada vocabulary, pasti ada beberapa fase yang dilewatin gitu kan, waktu mulai beranjak remaja, dewasa gitu loh, sampai akhirnya pada saat di usia 20-an kali ya, mungkin ngerasa bahwa pada saat memakai baju perempuan tuh bukan suatu hal yang aneh, ini kok kayak ada jati diri yang hilang yang kembali. Gitu loh, kayak orang kayak ada rohnya pergi terus balik lagi gitu loh. Jadi kayak balik lagi nih, balik lagi ke raganya gitu kan. Nah, setelah itu walaupun untuk menerima itu sebenarnya butuh waktu, karena kan apakah ini emang yang aku rasakan atau ini cuma sekedar euforia? Euforia sementara gitu. Oh, ternyata bukan gitu. Dia juga melihat kondisi di Indonesia yang aman atau tidak nyaman. Gitu. Keamanannya gimana pada saat kita keluar dengan pakaian perempuan gitu. Apakah aman? Apakah disiul-siulkan? Atau kemungkinan besar apakah akan mengalami kekerasan? Karena kan tidak semua orang bisa menerima. Seperti itu, ya kan? Bukan berarti dengan tidak bisa menerima itu akhirnya timbul kekerasan, itu juga salah. Karena kan sebenarnya kalau seorang teman-teman perempuan pakai baju perempuan, apa yang salah? Gak ada yang salah kan? Gak ada yang salah. Kalau kita merasa perempuan, kita baju perempuan, ada yang salah nggak? Gak ada yang salah kan? Nah, itu kan cuma sebenarnya persepsi di kepala aja. Iya, stigma. Stigma. Tidak hanya stigma, tapi orang itu pelaku kekerasan pada saat dia melihat seorang yang lahir sebagai laki-laki pakai baju perempuan yang menurut dia itu suatu hal yang tidak match and match buat dia, akhirnya dia berusaha untuk membenarkan atau meluruskan di mana itu salah. Menurut persepsi dia salah. Sebenarnya tidak ada yang salah di situ. Sih, karena kalau orang biasa mengkotak-kotakan ya dalam pikirannya ya. Kalau nggak ini itu naluri. Dia untuk kayak bawaan. Dan ada kecenderungan manusia itu ingin meluruskan tadi. Balik lagi. Ada istilah yang 5 jari ya tunjuk 1, 4-nya balik ke kita ya. 3-nya balik ke kita ya. Pada saat menunjuk orang salah, padahal balik lagi ke diri, apakah dia udah benar atau belum? Gitu loh. Dia berusaha untuk meluruskan, dia bisa melihat
apa tuh namanya, dia tidak bisa melihat gajah di pelupuk mata, tapi bisa melihat semut di seberang lautan. Jadi ibaratnya adalah si apa tuh namanya, transpuan tadi itu adalah semut di seberang lautan, sebenarnya permasalahan terbesarnya adalah di dirinya sendiri, bagaimana konsep gender itu belum selesai di dirinya. Wah, seperti itu. Nah, kalau misalnya perjalanan pribadi Avi sendiri ya, it takes time. Sampai akhirnya Avi menjadi Avi hari ini, dan bisa apa tuh namanya, diterima. Itu pun juga masih terus memberikan apa tuh namanya, pengertian pembahasan apa itu SG, seksualitas dan gender itu seperti apa. Penting banget. Dan akhirnya beberapa orang tuh paham pada saat menerima informasi itu, oh ternyata ada yang berbeda ya, gitu loh. Ada transgender yang berbeda ya. Kok kita bisa ngobrol ini, kita bisa ngobrol ekonomi, kita bisa ngobrol politik, kita bisa ngobrol budaya. Beda ya. Ya kita balik lagi, memang edukasi itu penting di situ. Makanya salah satu corong penting untuk berbicara seksualitas gender itu malah pendidikan. Wah menarik banget tadi ya. Thank you Vi ini untuk sharingnya tentang dirinya. Luar biasa nih perjalanannya. Untuk sharing ini tentu akan kita dukung terus Vi, dan kita sepakat nih kesetaraan gender, kaum LGBTQI+ itu sangat penting sekali. Tadi cerita tentang kesetaraan gender termasuk LGBTQI+, pentingnya pendidikan. Tentunya saat kita memperjuangkan kesetaraan gender, semakin ada satu kelompok yang semakin disetarakan secara politik, juga mungkin ini tekanan bagi beberapa grup politik lainnya, begitu. Dan tentunya dalam politik kekuasaan itu pengen tetap dipertahankan ya, status quo gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya cara yang paling baik untuk memperjuangkan LGBTQI+ ini? Apakah top down, misalkan kita butuh perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat yang bisa ngerti tentang perempuan dan juga LGBTQI+, atau dengan grassroots movement. Menurut pengalaman Arfi, mana yang paling efektif? Untuk apa namanya, memperjuangkan kesetaraan gender ya, baik untuk perempuan maupun gender minoritas. Kalau kita bilang best practice itu tidak ada yang 100% itu ideal. Sebenarnya top down itu penting karena untuk memangkas birokrasi. Tapi apa tuh namanya, bottom up juga penting dari grassroots movement. Karena gini, untuk rekan-rekan, teman-teman atau allies yang di tataran tinggi, mereka mungkin secara konsep dan konteks sudah paham, sehingga mudah membuat mereka membuat kebijakan executive order, kita bilangnya, ya kan, itu mudah buat mereka. Mekanismenya udah tahu gitu, apa dan siapa di mana, termasuk budgetnya ada apa enggak, cariin budgetnya dari mana itu udah tahu. Sedangkan untuk grassroots movement ini untuk membangun tadi tuh literasi gendernya, itu harus dari bawah. Karena pada saat kita membangun literasi gender, itulah yang mana even di teman-teman kelompok LGBTI sendiri, kita masih perlu meningkatkan literasi gendernya itu sendiri. Oh gitu ya? Iya. Apalagi kita ngomong halayak umum. Halayak umum 280 juta dikurangi berapa lah LGBTI? Let's say 1% aja gitu kan. Untuk memaintain 1% itu sama beratnya untuk memaintain sisa dari 99%-nya itu. Wow ya. Dan tadi Ari bilang ini kan sulit sekali, Vi. Karena sepengetahuan saya, LGBTQI+ di Indonesia itu tidak diakui. Bahkan banyak tokoh-tokoh politik yang berusaha untuk mendapatkan suara dengan menekan kelompok LGBTIQ+. Ini secara undang-undang dibandingkan Amerika, dibandingkan negara, Indonesia itu perlindungannya gimana sih, Mas? Perlindungan, that's a good question. Untuk perlindungan, sebenarnya kita punya Undang-Undang 45. Undang-Undang 45? Iya, Undang-Undang 45 bahwa setiap warga negara dilindungi haknya oleh negara.
ya kan? Iya. Baik ekonomi, sosial, budaya, termasuk politik, Hmm. ya kan? Hmm. Nah, tapi bagaimana implementasinya? Sekarang yang menjadi pembelajaran adalah implementasi. Yang tadi disebutkan ada tokoh politik yang cenderung ke kiri, Iya. cenderung ke kanan. Iya. Itu kan balik lagi, tokoh politik kan dia tuh punya konstituen ya. Iya. Nah, dia bagaimana janji politiknya konstituennya itu kan masih banyak yang majority itu konservatif. Iya. Bagaimana dia membuat konstituennya itu jauh lebih open minded. Itu tantangannya para politisi sebenarnya di situ. Jadi dengan undang-undang yang ada itu sebenarnya sudah cukup memproteksi atau sudah cukup memberikan hak warga negara. Namun pada prakteknya tidak seperti itu. Oke, Nah, itu teori. Itu ya, secara teorinya ada. Landasannya ada. Tapi secara prakteknya tidak ada. Ya. Mungkin yang perlu dibuat atau ditelurkan adalah aturan-aturan turunan. Penegakan operasionalnya. Iya, misalnya Inpres, Perpres, besok instruksi menteri, Permen, ataupun instruksi kepala daerah, ya kan, atau peraturan di dinas lembaga seperti itu, sehingga yang sudah ada itu dikonkretkan. I see. Jadi dikonkretkan seperti apa? Sebenarnya kan sudah ada, tapi pada saat mau diakses itu susah, sehingga butuh aturan tambahan turunan. I see. Seperti itu. Jadi pada saat sudah ada itu, misalnya di dalam aturannya itu tidak boleh mendiskriminasi A, B, C, D, E, F, G, H kayak gitu. Sehingga pada saat sudah diturunkan seperti itu kan pada saat sudah ada aturannya, udah ada hitam di atas putih tambahannya, itu akan memudahkan untuk teman-teman dari keberagaman seksual dan gender itu untuk mengakses hak-haknya seperti itu. Karena kan yang terakhir itu masih banyak yang belum bisa mengakses BPJS dengan mudah, misalnya karena dia part of LGBTQ. Iya. Oh iya? Iya, dulu semenjak Tenggat mulai COVID-19 itu jauh lebih mudah. Oh, thank God. Tenggat. Jadi teman-teman akhirnya bisa mengakses layanan kesehatan jauh lebih baik. Wah, puji Tuhan ya. Habis itu teman-teman sudah bisa mendapat KTP sebelumnya belum punya KTP. Bayangkan. Ya ampun. Karena sebenarnya menjadi LGBTIQ itu nggak gampang. Jadi dia datang nih kantor KTP. Ini saya kan, mau dibuatin KTP foto. Itu kan mereka kabur dari kampung halamannya ke Jakarta merantau, mengadu nasib, dan mereka tidak punya identitas. Bayangkan, tidak punya identitas kan berarti tidak bisa membuat rekening bank, tidak bisa punya BPJS, tidak bisa melakukan kerja, nggak bisa kan semua. Bayangkan itu cuma hak basic rights. Jadi sebenarnya dituntut, yang dituntut sama basic rights adalah supaya bisa dapat pekerjaan, bisa makan, dan bisa punya tempat tinggal. Sangat basic. Apa yang membuat mereka nggak bisa buat KTP? Nah, mungkin teman-teman yang satu, pada saat mereka terburu-buru kabur ke Jakarta, tidak bawa KTP, tidak bawa kartu keluarga. Oh, ya kan? Lalu buat teman-teman yang ekspresi gendernya sudah sangat obvious, kayak teman transgender perempuan atau transgender laki-laki, itu kan lebih mempersulit lagi buat mereka. Dipertanyakan waktu dulu dipertanyakan, kok penampakannya perempuan tapi namanya laki-laki. Ya ampun. Dan foto pun juga seperti itu. Dan sekarang sudah dipermudah dengan teman-teman transgender perempuan untuk mengambil foto sesuai dengan ekspresi gendernya, sudah diizinkan sekarang. Sudah diizinkan walaupun beda nama. Walaupun namanya masih nama hukum, nama akte lahir, tapi untuk fotonya sudah ekspresi gendernya sudah boleh. Oke. Dan nggak ada question yang nggak perlu yang ditanyakan lagi. Sudah tidak ada. Kamu mau buat KTP, silakan foto, masukin data. Wah, puji Tuhan banget. Untuk mengganti foto sudah diizinkan seperti itu. Dan salut dan jempol untuk Dukcapil DKI Jakarta. Keren Dukcapil DKI Jakarta. Wah, luar biasa perjuangan kaum minoritas LGBTQ+. Ini kalau kita bicara undang-undang, peraturan operasional, ini kan harus ada yang memperjuangkan. Untuk memperjuangkan butuh tahu siapa konstituennya. Artinya kalau gue lakukan ini, ada yang support nggak? Gitu. Sebenarnya
menguntungkan nggak sih untuk seorang politisi? Seperti di Amerika dulu Barack Obama sempat sangat pro LGBTQ plus dan dia berhasil mendapatkan suara yang cukup banyak dari kaum LGBTQI plus. Kembali ke pertanyaan tadi, berapa juta sih di Jakarta ini orang yang menurut estimasi, taruhlah bukan data statistik yang keras gitu ya, orang LGBTQI plus dan di Indonesia, boleh nggak estimasi aja? Aduh itu bingung ya Range untuk aja deh, range-nya ya, range, ya. karena nanti malah jadi hoax ya, ngasih informasi yang salah. Kalau Anekdotal boleh juga. anekdotal, Ya, oke, bukan let's data say ya. untuk ya anekdotal kita ngomong untuk yang menerima bantuan bansos aja deh, Ya, 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 yang kita pernah tanganin ya. ya. Untuk wilayah DKI Jakarta aja itu yang bisa kita bantu waktu itu kurang lebih ada 1.000 penerima bansos. 1.000 penerima Ya, bansos. itu kan itu yang baru terlihat. Oh, Kita kan ngomong lagi fenomena gunung es. iya. Masih banyak yang hidden. Karena kalau misalnya mereka ketahuan LGBTIQ, bisa jadi mereka dipecat dari kantor mereka. Wow. Dan sudah bukan rahasia umum ya. Gitu. Dipecat dari kantor. Dari kantor. For what reason? Sexual orientation-nya dia gay atau dia lesbian. Mengganggu peacefulness di kantor. Kalau menurut hemat saya harusnya tidak ya. Iya, Karena kan sebenarnya adalah performance. betul. Based on performance. Apa yang menjadi masalah ya ketika ada kantor yang bersikap demikian ya? Yaitu dia kan personal value yang memecatnya gitu kan. Dia menggunakan kaidah yang mana gitu Iya, kan. iya, Kaidah kanan, kaidah kiri atau kaidah Iya, yang menurut hemat kata dia aja gitu kan. iya. Sedangkan sebenarnya kalau dia bisa perform, misalnya dia sales yang bagus. Kalau dia sales yang bagus, Iya. suka nggak suka rely on that person kan. Hmm. Salesnya kantor itu kan. Hmm. Jadi harusnya tidak menjadi permasalahan gitu loh. Iya, iya. Karena selama dia mengikuti jumlah jam kerjanya dia Iya. sesuai, salesnya dia bagus, Iya. kenapa harus dipecat? Betul, bener banget. Banyak sekali teman-teman saya itu makeup artist, kemudian hairstyler itu dari kaum LGBTQI+ yang luar biasa. Kemampuan untuk melihat estetika itu sangat tinggi, kemampuannya, skillnya, dan kenapa mereka nggak mendapatkan pujian ataupun dorongan ya di tempat kerjanya itu sangat disayangkan kalau tidak. Ya, kita menyanyiakan secara ekonomi, ini adalah potensi yang wasted gitu. Benar. Karena kalau misalnya sempat lihat laporan dari World Bank, Ya. The exclusion of LGBTIQ Ya. di India Oke. per tahunnya itu bisa rugi lebih daripada $1 juta. Wow. Bayangin Indonesia, Iya. kalau kita bikin riset untuk yang sama, Iya. berapa juta dolar Indonesia akan merugi di situ dengan mengeksklusikan LGBTIQ+. Dan tadi kan itu kan baru di sektor non formal ya, karena kan untuk yang hairdresser, makeup artist kan non formal. Sebenarnya kan kita juga mendorong agar teman-teman LGBTQI itu bisa kerja di sektor formal. Iya. Khususnya untuk teman-teman dengan gender ekspresi yang menonjol ya. Jadi maksudnya dia di frontliner gitu loh. Iya, iya, iya. Jangan cuma sebagai resepsionis tapi juga sebagai Manager. posisi manajer, Iya, yang direktur. supervisor, direktur gitu loh. Karena kan banyak tapi kesempatan yang diberikannya itu terbatas ya. Iya. Atau lembaga atau perusahaan itu membatasi dirinya sendiri sebenarnya. Betul. Takut. Sangat disayangkan ya. Sebenarnya kan dengan dia meng-hire teman-teman LGBTIQ kan sebenarnya yang dikejar performance-nya, Iya. performance-nya. Iya. Bukan bukan indeks-indeks yang lainnya gitu loh. Iya. Bahwa perusahaan ini punya value, dia terbuka kepada the best performers, Iya. bukan performance berdasarkan orientasi gender ataupun seksualnya gitu kan. Nah, di dunia ini kan Tim Cook, Apple, itu adalah salah satu leaders yang open up bahwa I'm part of LGBTQI+ group gitu. Di Indonesia udah ada belum orang di posisi tinggi yang really open up about this, dan mungkin bisa menjadi semacam contoh gitu buat kaum LGBTQI+
bahwa we can also achieve that position in Indonesia gitu. Belum ada ya? So far belum, cuman rumor, tapi kita juga tidak bisa memvalidasi rumor Iya. tersebut ya. Karena kan memang apalagi kalau dia politisi, petinggi, Iya. posisi penting di iya. DPR atau di kementerian, itu dikhawatirkan adalah menjadi tremor di lembaga itu Wow. sendiri, ya kan. Iya. Sedangkan di saat yang bersamaan kita juga butuh champion Champion, seperti mereka ya. untuk menelurkan kebijakan yang pro Ya, gender ya. ya. Jadi kita paham bahwa sekarang tuh dorongannya itu sangat populis ya. Jadi benar-benar butuh yang kebijakan yang sangat pro gender di situ. Nah, kembali lagi untuk tentang konstituen, kita tidak bisa mengestimasi sama sekali, tadi sudah disebutkan, tapi potensi untuk voters, Iya. saya yakin pasti besar. Artinya generasi muda, generasi Z, Iya. dan juga generasi milenial Iya. itu udah terbuka bagi calon-calon anggota rakyat yang vote untuk equality untuk LGBTQI+. Menurut Alfi gitu. Seharusnya seperti itu. Apa signalnya? Signalnya adalah dengan banyaknya, khususnya generasi Z ya, Iya. jauh lebih terbuka berbicara tentang seksualitas Iya. dan gender. Oke, gitu kan. oke. Milenial ini masih perlu di tengahnya kan. Iya. Kita nih milenial ya. Iya, Kita iya. the sandwich Kita masih generation. milenial ya? Kita Iya. kan the sandwich generation kan. Iya. Kita membawa beban old history of our parents. Yes. Habis itu tapi kita juga menjadi role model untuk adik-adik kita di bawah. Iya. Nah, ini generasi milenial masih setengah-setengah yang sudah terwoke up in a way, Iya. gitu kan. Walaupun nggak semua value di woke value itu bisa diterima semua orang, Betul, seperti betul. itu. Nah, untuk untuk calon politisi, saya yakin 5 tahun ke depan pasti ada. Pasti ada. Di tahun, let's say sekarang kan 2024, berarti kan di 2025, berarti di tahun 2028 tuh udah mulai tuh. Iya. Itu seharusnya sudah ada. Yang mengidentifikasi dirinya atau yang berani Mengidentifikasi Oh, dan mengidentifikasi. Wah, ini menarik nih. Dan untuk yang Prediksi. kemarin sebenarnya untuk daerah udah ada juga. Udah ada juga. Sudah ada. Untuk di DPRD Sika NTT. Ya, mari kita Google lagi ya. Oh, boleh nanti kita Mari kita Google Google lagi lagi ya. Itu sudah ada. Kalau tidak salah nomor urut berapa ya? Nomor urut 3 atau nomor urut berapa ya? Sayangnya walaupun sudah terbuka dan diterima, Ya. tapi memang tidak menang pada saat kontestasi politik kemarin. I see. Wow, tapi itu kemajuan. Kemajuan Karena transgender perempuan. Oke. Seorang transgender perempuan. Wah. Iya. Jadi 3 tahun lagi kemungkinan ini perubahan yang sangat drastis bisa terjadi ya. Bisa jadi. Ini kan baru awal 2025 nih, udah mulai ya mereka menata siapa yang akan menjadi calonnya. Iya. Atau pendidikan politik apa yang Iya. harus diberikan gitu kan. Oke. Jadi memang ya kita lihat sih nanti kemungkinan besarnya di 2028 ya. 2008. Wah, menarik sekali. Menarik sekali. Ya, ini kita udah bicara cukup panjang, tapi saya mungkin ada 3 pertanyaan lagi yang terakhir karena ini topik yang menarik sekali, Vi. Banyak orang yang belum tahu dan belum literate tentang ini. Dan menurut saya ini perlu dibicarakan untuk orang punya kesadaran. Nah, kalau kita bandingkan diri kita dengan Thailand secara progresif udah menunjukkan dirinya sangat menerima kaum LGBTQI+ dengan membuka pernikahan sesama jenis pada 23 Januari 2025. Ini mengikuti Taiwan dan Nepal. Indonesia kapan nih seperti ini? Mungkin atau tidak? Waduh, kalau untuk Indonesia kayak masih panjang ya, karena ini kan bagian dari hak ekosop ya, ekonomi sosial budaya. Pertama, one day mungkin, tapi yang paling penting itu adalah pertama adalah untuk hak hidup dulu kali ya. Kita berbicara berarti kan kesetaraan untuk mengakses lapangan pekerjaan, kesetaraan untuk mengakses pendidikan, kesetaraan mengakses untuk kesehatan tanpa perlakuan diskriminasi, tanpa adanya kekerasan. Nah, kalau itu udah improve, mungkinlah baru bisa mengarah ke equality marriage. Gitu. Karena kan
pertanyaan adalah apakah teman-teman kelompok LGBTIQ di Indonesia ini memang membutuhkan equality marriage? Iya. Suatu saat mungkin akan membutuhkan. Iya. Namun yang paling dibutuhkan saat ini adalah ya tadi itu kebutuhan untuk bisa makan, Iya. berarti pekerjaan, Iya. untuk teredukasi berarti sekolah, Iya. habis itu kebutuhan untuk kesehatan. Oke. Ya kan, nanti Iya. akan ngikutin kebutuhan untuk tempat tinggal dan Iya, lain-lain akan itu ngikutin. ngikutin ya. Karena kan kalau tanpa basic right tadi itu akan susah. Gimana mau survive? Gimana mau sampai menikah? Orang di tengah jalan orangnya udah meninggal duluan. Ibaratnya gitu kan. Iya kan? Iya, karena udah Iya, orang secara ekonomi secara ditekan. ekonomi sudah tertekan gitu Iya. kan. Kan terjadi berarti kan terjadi kekerasan ekonomi di situ Iya. karena tidak bisa mengakses lapangan pekerjaan Iya. di situ kan. Jadi dibenahi dulu lah di sana hak-hak prioritas utamanya itu apa, barulah kita ngomong masalah pernikahan seperti itu. Oke. Wah, menarik banget. Oke, jadi hak-hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, kerja. Boleh nggak cerita lagi nih dalam tadi ya kita bicara soal KTP, ya itu kan memberikan akses untuk kerja. Kalau dari sisi rekrutmen, itu diskriminasi apa yang sering sekali diceritakan oleh kaum LGBTQI+. Seperti apa sih diskriminasi yang bisa terjadi kepada orang LGBTQI+ nih? Kan sebenarnya kita lihat CV aja ya. Mungkin pas datang interview baru lihat orangnya gitu ya. Benar-benar. Nah, mana nih titik-titik kritis yang sering sekali mendiskriminasi kaum LGBTQI+. Nah, untuk pada saat kita bicara ini deh pendidikan ya, Ya. salah satu universitas negeri Indonesia Oke. yang melarang studentnya, mahasiswanya adalah LGBTIQ. Kita bisa melarang. Kita bisa Google banyak untuk muncul artikelnya. Itu recently dikeluarkan oleh salah satu dekan kalau tidak salah. Iya. Salah satu dekan gitu kan. Itu aja untuk sekolah sudah dilarang. Iya. Dilarang. Lalu untuk pekerjaan itu kalau kita kilas balik 1 dekade yang lalu sampai sekarang kemungkinan besar ada dan masih ada. Itu di lembaga negara. Lembaga negara ada. Iya, tidak boleh transgender ada tulisannya. Wah. Jelas-jelas berat ya? itu berat gitu maksudnya. Hah? Ibaratnya itu ngomong, maaf ya. Iya. Urusan selangkangan orang kenapa sampai diurusin di situ? Iya. Kita ngomongin ini dulu deh. Iya. Yang terakhir kan ASN bisa poligami ya. Iya, di Jakarta terakhir ya. Yang poligami kan urusan selangkangan orang ya. Iya. Itu diizinkan, kenapa yang urusan yang non itu nggak diizinkan coba? Lucu kan? Lucu. Berpihak ke sebelah kiri, Iya. tapi tidak berpihak ke sebelah kanan, ibaratnya kayak gitu. Iya. Cuman memberikan favoritisme kepada salah satu pihak aja, tapi tidak ke pihak lain. Iya kan? Iya. Itu kan lucu kan? Lucu. Yang poligami boleh, tapi menjadi LGBT nggak boleh. Iya. Apa bedanya maksudnya? Apa beda? Iya. Urusannya juga sosial Iya kan? privasi. privasi itu kan urusan romantismenya orang. Iya. Iya kan? Iya. Karena kan sexual orientation kan urusan romantisme orang. Iya. It is behind the closed door. Iya. Wah. Jadi kok gitu lucu aja gitu. Lucu ya. Lucu gitu kan. Jadi ya pokoknya hak itu dulu deh. Asik. Dikembalikan kesetaraan itu. Hak kesetaraan itu tolong dikembalikan. Betul. Seperti itu. Wah. Dan harus berada executive order sih. Executive order Order. dari presiden ya. Dari presiden at least. Wah, ini boleh didengar nih mungkin ya. Bagus nih kalau kita bisa meningkatkan kesetaraan gender, kemudian indeks kita secara kesetaraan gender meningkat, demokrasi kita meningkat. Ini dengan begitu juga orang akan investasi di Indonesia karena mereka melihat bahwa Indonesia open minded gitu ya. Ekonomi kita juga pada akhirnya meningkat kan, Pi. Dan otomatis akan menjadi attractant untuk investasi asing di Indonesia. Benar nggak? Iya. Kan kita masih perlu menaikkan GDP kita gitu loh. Iya. Gimana GDP-nya mau naik, literasinya masih rendah gitu. Iya. Wow. Iya. 2 pertanyaan terakhir. Yang tadi kita bicara soal ada lembaga negara yang demikian. Kalau kebebasan berekspresi di sosial media, banyak sekali influencer LGBTQ+, dan mereka
sangat banyak followernya begitu. Uh, Mereka ada beberapa yang misalkan transgender dia pakai umroh, pakai cadar gitu. Kemudian ini dianggap oleh sebagian orang melanggar undang-undang ITE dan juga penistaan agama. Padahal mungkin kalau ini nggak viral, ini nggak akan dibahas. Aku nggak tahu. Kita nggak pernah tahu. Jadi sebenarnya gimana sih ketentuannya gitu? Tadi katanya undang-undang melindungi semua orang. Tapi kebebasan berekspresi itu juga harus hati-hati. Jadi sebenarnya yang aman itu adalah tidak melakukan kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan isu sara gitu ya. Ada nggak batas yang pas gitu supaya kita clear dalam bersosial, berpolitik, bernegara ini. Karena sebenarnya hukum itu sangat tipis ya bedanya antara benar dan salah ya. Tadi kan balik ada tadi transgender perempuan, umroh. Pertanyaannya adalah dia itu berarti mau upload foto atau story-nya di sosial medianya, seperti itu. Terus dia disalahkan oleh masyarakat umum karena dia menistakan agama. Gitu. Pertanyaannya adalah si transgender perempuan ini tujuannya untuk umroh itu ketemu Tuhan apa ketemu sama masyarakat umum? Iya. Saya nanya. Iya. Coba Romora bisa ngasih tahu jawabannya nggak? Dia ingin bertemu dengan Tuhan atau ingin bertemu dengan masyarakat umum yang menghujat dia? Menurut saya sih nggak ada yang tahu ya. Atau kalau lihatnya kalau umroh harusnya ketemu Tuhan sih. Iya kan? Iya. Seperti misalnya seseorang pergi ke tanah suci, pergi ke Yerusalem misalnya. Dia ingin orang panggilan untuk pilgrim itu kan adalah dia punya hak untuk menjadi individual pribadi di mana dia percaya sebagai individu religius untuk percaya berkeyakinan. Itu juga diatur di undang-undang di Indonesia. Ya kan? Berarti orang tersebut kan punya kepercayaan. Sekarang pertanyaannya adalah lebih baik memiliki agama atau nggak punya agama kalau di Indonesia? Indonesia negara yang percaya ketuhanan yang Maha Esa sih. Berarti lebih baik punya agama ya. Nah, berarti itu kan sudah cukup baik seorang transgender perempuan punya agama. Ya kan, dibanding dia tidak beragama. Ya kan. Lalu dia percaya dengan agama yang dianutnya, dia ingin bertemu dengan Tuhannya. Apakah ada yang salah? Pada saat Romora mau pergi ke Yerusalem deh, let's say. Apakah salah pergi untuk pilgrim? Enggak. Berarti kan gak ada yang salah untuk seorang transgender perempuan untuk pilgrim melakukan apa yang menurutnya panggilan dia sebagai sebagai halik insan yang beragama seperti itu. Kan berarti dia ingin mendekatkan diri terhadap dengan Tuhan ya kan? Sekarang gini, saya pergi liburan, saya bikin Instagram story, bikin status, saya posting. Habis itu Romora liburan juga bikin story. Emang nggak boleh? Ya boleh. Itu kan kebebasan berekspresi. Nah, si transgender perempuan tadi dia upload ke sosial media kan dia mau berekspresi. Bahwa gue ini happy nih bahwa gue mau ketemu sama Tuhan gue. Ibaratnya seperti itu. Jadi masa jadi LGBT nggak boleh beragama? Kan manusia juga kan? Manusia mana yang tidak boleh memilih Tuhannya? Apakah itu akan nggak jadi jauh lebih kejam? Membuat memaksa orang untuk meninggalkan agamanya. Berarti kan masyarakat umum kejam dong. Yang menghujat tadi kejam dong. Penistaannya di mana pertanyaannya? Yang dinistakannya mana ini poinnya? Apakah dia menjelek-jelekan agama di situ pada saat dia upload umroh? Iya, tapi mungkin ada beberapa ajaran yang mungkin belum mau untuk atau tidak ada atau melarang orientasi seksual tertentu. Nah, kalau misalnya tadi itu umroh kan berarti agama Islam ya. Seingat saya, karena saya belajar agama Islam,
seingat saya itu bahwa even Nabi pun itu tahu bahwa ada kaum transgender, istilahnya hunza, yang mana kalau misalnya sholat itu kan ada syaf laki-laki, ada syaf perempuan. Itu pada saat saya dulu dengar wejangan keagamaan tuh, itu ada syaf khususnya sendiri, jadi di tengah di antara laki-laki dan perempuan. Aku nggak tahu sih yang ini. Nah jadi sekarang literasi netizen yang bilang itu adalah blasphemy, apalagi penistaan agama, sudah sejauh mana dia literasi keagamaannya dia sendiri terhadap isu hal tersebut. Harus literate dulu ya. Literate dulu. Iya. Sebelum menghujat baca dulu. Jangan nonton 5 detik langsung komen. Iya. Itu nggak baik. Itu kan tipikal Indonesia kan. Iya. Infonya cuma 0,001%. Habis itu seolah-olah absah 99,998% itu benar. Iya. Itulah karena di Islam itu ada Al-Quran, ada hadits, dan ada aturan-aturan tambahannya. Di situ ada ijma dan ada yang lain. Oke. Jadi itu harus benar-benar paham dulu deh, jangan setengah-setengah yang diambil gitu. Tiba-tiba udah ngehujat gitu loh. Karena orang kok dilarang untuk beribadah itu juga saya bingung gitu loh. Kalau sekarang ini nggak beragama salah, pada saat beragama juga salah, terus gitu. Pertanyaannya adalah apakah kita sebagai manusia itu kita di-hire oleh Tuhan sebagai akuntan dosa dan pahala? Apakah ada seperti itu? Iya. Ada nggak di agama lain? Pertanyaannya, kita dilahirkan ke dunia, diciptakan di dunia ini untuk menjadi akuntan dosanya atau akuntan pahalanya orang? Iya. Mungkin itu individu-individu ya. Iya. Tapi ketika kayak di agama Kristen mungkin pandangan juga beda-beda gitu ya. Jadi itu oknum-oknumnya. Bisa jadi seperti itu. Siap. Wah, menarik banget nih, Vi. Ya, thank you banget, Vi, untuk sharingnya. Ini membukakan diri bagaimana dampak dari kesetaraan gender ini bisa berdampak ke politik, ekonomi, dan kaum minoritas LGBTQI+ ini terus memperjuangkan hak-haknya untuk menjadi warga negara Indonesia dan warga negara dunia. Ini hal yang kita perlu perhatikan karena ini tentunya akan menjadi contoh untuk kaum atau generasi berikutnya. Bagaimana kita menilai manusia, bagaimana kita menilai orang lain. Semoga ini podcast ini menjadi diskusi yang menarik terkait bagaimana kita memperlakukan orang lain. Thank you so much, Vi, untuk sharingnya. Luar biasa ini, ahli. Semoga berguna dan bermanfaat. Amin. Kita semua. Thank you teman-teman terus menonton Hive Intelligence Podcast. Sangat menarik hari ini diskusinya, dan kita di sini hanya ingin edukasi, kita ingin mengerti, kita ingin literate tentang isu-isu terkini yang kita perlukan saat kita memimpin di perusahaan. Bagaimana menjadi leader yang baik, kita harus tahu semua isu, kita harus mengenal semua orang di dalam organisasi kita, dan ini isu yang sangat penting. Semoga teman-teman belajar banyak dari sini. Sampai jumpa.